Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumil din. Anak-anak para santri yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yang mulia juga insyaallah Ta'ala, yakni kita akan membahas terkait pendaftaran Universitas Islam Madinah atau terkait Universitas Islam Madinah secara umum. Apa itu Universitas Islam Madinah? Bagaimana tata cara pendaftarannya? Salam dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta untuk seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan untuk segenap kaum muslimin yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman kelak. Ada sekalian, malam hari ini di hadapan antum semua ada dua pemateri ya di samping saya. Yang berkacamata beliau Ustaz Hasbi Yusra. Beliau selaku anggota Divisi Pendidikan dan Dakwah PPM Madinah. PPM Madinah itu organisasi kemahasiswaan ya, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Beliau sekarang semester 6 Fakultas Hadis. Ya. Kemudian di samping beliau namanya Ustaz Bagus Nurdin. Beliau selaku ketua PPMI Madinah 1 yang menjabat sebagai ketua. Beliau sekarang semester 7 Fakultas Hadis juga. Kemudian ada juga bersama kita Ustaz Lukman. Mungkin antum sudah biasa ya, sudah biasa kesana beliau. Beliau juga salah satu alumni Universitas Islam Madinah yang pakai songkok berkacamata. Nah, untuk mempersingkat waktu anak sekalian, di sini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas secara singkat pentingnya menuntut ilmu. Ya. Kemudian apa korelasinya, apa kaitannya menuntut ilmu dengan kota Madinah yang akan dibahas ya oleh Ustaz Hasbi Yusra yang sebelah saya. Kemudian setelah itu ini yang termasuk inti ya, apa yang Universitas Islam Madinah dan terkait pendaftarannya, itu nanti dibahas oleh Ustaz Bagus Nurdin. Kemudian setelah itu jika memungkinkan kalau ada waktu yang tersisa, kita akan buka sesi tanya jawab. Oleh karenanya kita persiapkan waktu kepada Ustaz Hasbi Yusra selaku pemateri pertama. Falyatafadhal masykuran waktu dan tempat kita persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nushalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, di sesi pertama ini insyaallah kita akan membahas hal paling utama yang lebih penting daripada kita berkuliah di mana. Hal mendasar yang sebagai landasan alasan kita belajar, hal landasan yang nanti kita pakai dimanapun, mau kita sebelum kita kuliah, kita menentukan kita lanjutnya kemana, maupun nanti setelah kita kuliah, menentukan motivasi dan menentukan alasan kenapa kita harus belajar. Dan juga sekarang kita pupuk kembali kenapa
kita ini sebagai anak-anak kaum muslimin harus lanjut dan terus-menerus belajar. Baik, permasalahan tentang mengapa kita belajar ilmu agama, mengapa harus menuntut ilmu agama. Kalau kita buka di Al-Quran, kita buka di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak kita dapatkan bagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk belajar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama perbandingan antara orang yang belajar, yang memiliki ilmu, dan juga orang yang tidak memiliki ilmu? Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk terus belajar. Bahkan Rasulullah SAW juga bilang apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama. Allah akan jadikan dia seorang faqih. Allah akan jadikan dia seorang alim, seorang ulama. Tadi Rasulullah bilang apa? Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Kira-kira kita pengen gak Allah berikan kebaikan? Pengen gak Allah kasih kebaikan terus-menerus kepada kita? Dan banyak hadis-hadis lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Apa artinya? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan hadis-hadis yang lain, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW terus-menerus mendorong kita untuk terus belajar. Bahkan saking utamanya menuntut ilmu ini, Rasulullah sampai bilang apa? Rasulullah sampai bilang, fadlul alimi 'alal 'abid. Seorang yang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu, seorang yang memiliki ilmu, alim, ulama, kalau disandingkan dengan seorang ahli ibadah, bukan disandingkan dengan orang biasa ya, disandingkan dengan orang ahli ibadah. Kalian bayangkan, ahli ibadah. Kata Rasulullah apa? Kafadlil qamari ala sairil kawakib. Sebagaimana kalau kalian menyandingkan bulan besar, bersinar, terang, kalian sandingkan dengan bintang-bintang di sampingnya. Bagaimana bulan itu bisa mendominasi? Bulan kalau ada bintang-bintang di sampingnya, bintang-bintang tertutup. Saking cerahnya bulan dan saking besarnya bulan. Rasulullah sendiri yang menjelaskan betapa utamanya seorang untuk memiliki ilmu. Maka dari sini kita ambil bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu kalau kita inginkan kebaikan untuk kita, kalau kita percaya pada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, dan kita ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri, maka hendaknya apa? Kita menuntut ilmu. Ini insya Allah cukup. Satu di antara ribuan motivasi, satu di antara jutaan alasan mengapa kita harus menuntut ilmu. Selanjutnya, menuntut ilmu bisa kita lakukan di mana saja. Kalau kita tahu para ulama-ulama terdahulu, para ahli-ahli fikih, para ulama yang 4, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, maupun Imam Ahmad. Hanya Imam Malik sendiri yang di Madinah.
sisanya bukan tinggal di Madinah. Kalau kita tahu imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak ada satupun dari mereka orang Madinah. Bahkan tidak ada satupun dari mereka orang Arab. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang merupakan bahasa utamanya ketika lahir bahasa Arab. Namun dengan hal itu tidak menjadikan mereka sebagai batasan. Karena bahasa Arab, karena terbatas, gak bisa bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab dulu, tidak menjadi batasan bagi mereka untuk menjadi seorang alim yang bahkan sampai sekarang namanya masih disebut, yang bahkan sampai sekarang Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Imam Muslim meninggal tahun 261. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1445. Berarti berapa tahun yang lalu? 1200 tahun yang lalu. Namanya tetap ada, namanya tidak menghilang. Dan mereka bukan orang Arab. Mereka bukan lahir di Madinah. Mereka bahkan ketika kecil tidak bisa, bukan merupakan bahasa utama mereka bahasa Arab. Jadi kalau kita ambil belajar itu nggak harus jadi orang Arab, nggak harus di Arab, nggak harus di Madinah. Belajar itu bisa di mana aja, bisa di Makassar, bisa di Maros, bisa di Madinah, bisa dimanapun. Asalkan kita ingin dan kita mau untuk belajar, apalagi dengan sekarang ada internet, ada apa semuanya, bisa dimanapun kita bisa belajar. Tapi pertanyaannya adalah kenapa harus di Madinah? Madinah adalah kota dengan penuh keutamaan. Kalau kita sebutkan keutamaannya sampai apa aja dari kota Madinah, gak bakal cukup waktu. Terlalu banyak banget keutamaan dari kota Madinah. Madinah, kota di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan syariat Islam pertama kali. Madinah, kota di mana para sahabat tumbuh, para sahabat dan anak-anaknya tumbuh. Para sahabat menyebarkan agama pertama kali itu setelah di Madinah. Di Mekah adalah masa-masa sulit, masa-masa di mana Islam ini belum berjaya, belum menyebar luas. Islam menyebar luas, bahkan syariat-syariat itu turun sempurna di Madinah. Ilmu pertama kali yang lengkap di Madinah. Para sahabat-sahabat yang langsung belajar dari Rasulullah di mana? Di Madinah. Jadi sudah barang tentu ketika Madinah adalah kota pertama kali ilmu turun secara lengkap, sudah barang tentu bahwasanya kemurnian itu ada di Madinah. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Innal iman la ya'ziru ilal Madinah, la ya'rizu ilal Madinah. Akhirnya bakal balik lagi, masuk lagi ke dalam lubangnya. Orang udah keluar harus namanya pulang ke rumah. Tidak bisa terus-menerus di luar. Sama iman akan kembali. Kota Madinah tetap akan menjadi pusat keimanan, akan menjadi pusat keislaman. Kota Madinah sebagai pusat kembalinya ilmu. Dan kota Madinah memiliki ribuan keutamaan lainnya. Kota di mana Nabi Muhammad SAW doakan keberkahan dalam hidup di dalamnya, dalam pepohonannya, dalam buah-buahannya. Bahkan Nabi doa apa? Ya Allah, Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ma ja'altahu bi Makkah min barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah ini 2 kali lipat dibanding keberkahan di Mekah. Dan Rasulullah bilang apa? Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka tahu, Madinah adalah yang terbaik untuk mereka. Madinah adalah, kata Rasulullah, yang terbaik untuk mereka.
Rasulullah sebutkan sebelumnya ada Syam, ada Yaman, ada Irak, tapi yang akhir apa? Tetap Madinah lah yang terbaik untuk mereka. Kemudian di Madinah terdapat yang namanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Masjid di mana yang sholat di dalamnya lebih baik daripada sholat berapa kali? 1000 kali. 1000 kali sholat di tempat lain. 1000 kali. Satu hari di Madinah, sholat di Nabawi satu hari 5 kali sholat. Berarti lebih baik sama kayak sholat di masjid lain berapa lama? 1000 atau 5000 kali atau 1000 hari. 1 tahun tinggal di Madinah sama kayak berapa tahun berarti? Kalau sholat di Nabawi terus 1000 tahun sholat di luar Masjid Nabawi. 5 tahun kita tinggal di Madinah, 5000 tahun. Siapa yang bisa hidup sampai 5000 tahun? Kota di mana ada Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun, yang Rasulullah berikan keutamaan sholat di dalamnya sebagaimana pahala umroh. Kota di mana kita bisa mendulang pahala dengan Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Silakan. Kemudian kota di mana kita bisa tilas balik sejarah adalah kota Madinah. Kita bisa melihat di gambar ada Gunung Uhud. Kita kalau dari sekarang kita nggak kegambar besarnya Gunung Uhud itu segimana. Bagaimana dulu Khalid bin Walid memutari Gunung Uhud. Terlihat dari apa? Ketika kita datang ke Madinah, kita bisa melihat besarnya Masjid Nabawi di zaman Rasulullah, besarnya Gunung Uhud. Kita bisa lihat sejarah-sejarah yang terjadi di kota Madinah, hadis-hadis yang turun di kota Madinah, kita lihat langsung tempatnya di mana. Silakan. Kemudian adalah lingkungan Madinah. Di antara keutamaan lain, lingkungan Madinah yang memudahkan akses untuk belajar. Di mana di Madinah sendiri terdapat kampus-kampus, bukan hanya Universitas Islam Madinah, ada kampus-kampus lain. Ada halaqah Al-Quran dan matan, halaqah mutu yang bisa langsung dirasakan di Masjid Nabawi dan di masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi. Ada halaqah kajian kitab, bisa milih, kita mau milih mau belajar kitab apa. Ada daurah di berbagai masjid. Masjid Nabawi mengadakan daurah, Masjid Quba mengadakan daurah, Masjid Uhud mengadakan daurah, masjid-masjid mengadakan daurah. Mau belajar mudah, sangat mudah. Kantor fatwa, kapanpun kita bisa bertanya kalau ada pertanyaan. Tinggal datang ke kantor fatwa yang di mana-mana tempatnya. Mau nanya apa tinggal datang ke kantor fatwa, tanya. Perpustakaan yang besar, perpustakaan agama yang nggak bisa disandingkan dengan satupun perpustakaan agama di Indonesia. Besarnya kita bisa bukan bilang 2 kali lipat, 3 kali lipat, lebih. Bagaimana toko-toko buku dan pameran buku di sana? Ketersediaan buku-buku dan kitab-kitab tidak seperti di Indonesia. Susah kita masih mencari dan mengakses buku-buku bahasa Arab, buku-buku belajar. Di sana kita temukan di mana-mana. Di mana-mana kita bisa mendapatkan. Dan di antara keutamaan lingkungan lain adalah bisa ziarah ke rumah-rumah para masyayikh, bisa ziarah ke rumah-rumah para ulama, bertanya langsung, mengobrol dengan mereka. Dan di antara keutamaannya adalah duduk bersama para ulama. Entah itu mendengarkan kajian mereka, entah itu kita setoran hafalan ke mereka, entah kita mengambil sanad apapun, sanad Al-Quran, qiraah sab'ah, qiraah asyrah, apapun kita ambil di Madinah mudah. Datang, penuhi syaratnya, minta sanad. Kita bisa langsung duduk bersama mereka, langsung belajar ilmu dari mereka. Nah, ujung Amerika ketemu, benua manapun ada. Bukan hanya jamaah umroh, enggak, bahkan di kampus. Nanti insya Allah kita
sama Ustadz Bagus kita tahu berapa banyak orang-orang luar negeri yang ada di Madinah. Kita bisa tahu, kita bisa belajar bagaimana dari mereka yang memiliki mazhab lain dalam fikih, yang memiliki, kita tahu bahwasanya oh ternyata qiraah baca Quran itu dipraktekkan berbeda-beda di masing-masing negara. Kita melihat mereka yang mengambil riwayat-riwayat lain selain riwayat kita langsung di depan kita, dan itu semua insya Allah bisa kita rasakan di kota Madinah. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Hasbi, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi apa yang beliau tadi sampaikan rasanya cukup untuk menjadi alasan dan sekalian bagaimana kuliah di Universitas Islam Madinah yang terletak di kota Madinah Munawwarah itu salah satu tujuan utama kita untuk pengembangannya, karena alasan-alasan yang disebutkan. Dan kemudian selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yaitu Ustaz Bagus ini yang akan menjelaskan seputar Universitas Islam Madinah dan terkait pendaftaran di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya, adik-adik Ma'had Tahfidzul Quran Al-Fayyad, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kampus Universitas Islam Madinah dan persyaratan atau berkas yang perlu diketahui oleh adik-adik. Karena sebagai pencari beasiswa tentunya kita harus mengetahui tujuan atau persyaratan berkas yang kita inginkan, yang kita tuju kampus tersebut. Salah satunya kampus yang banyak diimpikan oleh para penuntut ilmu di seluruh dunia, yaitu kampus Universitas Islam Madinah, yang dimana beasiswa untuk mahasiswa asing yang itu ada 85% untuk mahasiswa asingnya. Sisanya 15% itu untuk mahasiswa Arab Saudi sendiri. Sebenarnya alhamdulillah semua kampus yang ada di Arab Saudi itu menerima beasiswa untuk mahasiswa asing. Ummul Qura Mekah misalnya, ada mahasiswa Indonesianya. Setiap kampus pasti ada mahasiswa Indonesianya. Yang ada di Jeddah, yang ada di Riyadh, yang ada di Abha, di Qasim, itu ada mahasiswa Indonesianya. Yang membedakan Universitas Islam Madinah ini ada 85% itu dari mahasiswa asing. Jadi sangat banyak kesempatannya untuk belajar di UIM ini. Lanjut. Nah, Universitas Madinah adalah perguruan tinggi yang ada di kota Madinah, Provinsi Madinah, Arab Saudi, yang didirikan pada tahun 1961, ya, dan disebut kampus kedua tertua di Arab Saudi. Nah, secara umum kampus ini berfokus kepada keilmuan agama, ya, ilmu agama. Adapun untuk zaman sekarang, alhamdulillah kampus UIM Universitas Madinah dibuka untuk jurusan umum juga. Nanti insya Allah kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini biasanya julukan untuk kampus UIM, Al-Jami'atul lati la taghibu anha syams, universitas yang dimana matahari tak pernah terbenam. Bukan berarti di sana siang terus, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya banyaknya anak-anak kaum muslimin yang belajar di sana. Ada yang dari benua Amerika, ada yang dari benua Asia, ada yang dari benua Afrika, ada yang dari benua Australia, bahkan ada yang negara yang dimana kita nggak pernah dengar ada mahasiswanya. Makanya disebut matahari yang tidak pernah terbenam. Kita bisa temui mahasiswa-mahasiswa dari belahan dunia. Selanjutnya tentang UIM, ya, keberagaman
ini yang dimana baru tahun ini tercatat di dalam Guinness World Record bahwa kampus Universitas Islam Madinah dengan keberagamannya warga negara terbanyak di dunia berjumlah 170 negara dan 50 bahasa. Bayangkan coba, saking banyaknya. Perlu diketahui Guinness World Record ini adalah buku referensi yang diterbitkan tiap tahun, yang dimana mendapat pengakuan secara internasional yang paling atau terbanyak di dunia ini. Kawasannya, kawasan UIM luasnya 170 hektar, ya sangat luas. Terdapat belahan gedung perkuliahan, asrama 30 asrama, dan puluhan gedung kantor yang lain. Bahkan di sana juga ada komplek dosen untuk dosen yang mengajar di UIM. Kemudian kita akan membahas daftar isi. Ya, ada 6 daftar isi. Pertama tentang kampus itu sendiri, kampus UIM. Tadi kita sebutkan lokasi kampus UIM itu ada di kota Madinah, di mana banyak keutamaan yang tadi disebutkan oleh Ustaz Hasbi Yusron. Dan status Universitas UIM, kita sebut UIM ya, Universitas Madinah, itu merupakan kampus negeri, bukan swasta, yang dimana di bawah naungan langsung oleh Kementerian Pendidikan Arab Saudi yang menerima beasiswa full, nggak bayar, full untuk mahasiswa yang dimana sekarang terdiri dari 170 negara dari belahan dunia. Secara kampus, itu kampus ini kampus tertua kedua di Arab Saudi. Pertama kampus Universitas King Saud, itu yang ada di Riyadh. Kedua UIM itu sendiri. Telah meluluskan 60.000 alumni yang tersebar di belahan dunia, khususnya Indonesia. Setiap daerah pasti ada alumni UIM. Ranking kampus tercatat dalam World University Ranking dengan urutan ke-801 dari 1000 kampus terbaik di dunia. Ini termasuk rekor dari kampus Islam yang ada di dunia. Biasanya kampus-kampus yang dapat ranking itu dari 1000 kampus universitas, itu biasanya universitas umum yang mengajarkan ilmu umum. Kemudian kita masuk ke fasilitas UIM ya, yang disediakan secara gratis dari pihak kampus. Pertama, full beasiswa, kuliah gratis, ada asrama, ada uang saku bulanan, bahkan ada uang buku, ada uang prestasi bisa apabila nilainya tinggi, dan lain-lain. Ya. Kedua, Masjid Nabawi, yang dimana ini prioritas utama biasanya untuk para mahasiswa di UIM. Ketiga, tiket pesawat. Nah, di sana ada 2 kali liburan. Pertama, liburan musim dingin dan musim panas. Musim panas ini kita diberikan tiket secara gratis, PP, pulang pergi. Liburannya selama 2 bulanan. Keempat, ilmu agama. Tentu ini adalah tujuan utama bagi mahasiswa di sana. Selanjutnya, transportasi bus yang disediakan oleh pihak kampus setiap hari dari pada asar sampai Isya. Keenam, perpustakaan. Selanjutnya, rumah sakit gratis, asrama bagi mahasiswa, dan sarana olahraga. Dan fasilitas ini semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Selanjutnya, pengenalan fakultas. Nah, di sini juga ada fakultas syariah, mempelajari fikih, fakultas hadis, fakultas dakwah dan usuluddin, kemudian fakultas anzimah wal qada, ini tentang hukum Islam. Nah, fakultas Quran. Nah, ini wajib bagi adik-adik yang mau masuk ini harus hafal 30 juz mutqin. Nanti bakal dites di sana jika sudah diterima. Ya, bisa mengambil sanad, qiraat asyar, semuanya ada. Fakultas sastra Arab, ya. Selanjutnya fakultas umum. Ya, di situ ada fakultas teknik, fakultas komputer, fakultas sains. Dan di sini alhamdulillah mahasiswa Indonesia ada 15 orang. Kebanyakan mereka mengambil fakultas teknik. Jadi bisa belajar umum, bisa juga belajar agama di sana di Masjid Nabawi. Kemudian ini paling penting, tentunya kita sebelum mengajukan pendaftaran
harus mengetahui persyaratan umum. Pertama, berkelakuan baik, ya, tidak mempunyai kriminalitas di negaranya. Kedua, berjanji untuk mentaati peraturan, semua peraturan yang ada di kampus. Ya, tentunya kita ke negara orang, negara perantauan harus mentaati peraturan-peraturan di sana, khususnya Arab Saudi yang punya syariat Islam. Tiga, lulus tes kesehatan, ini penting juga, tidak mempunyai penyakit yang menular. Ya. Keempat, belum memperoleh beasiswa dari lembaga pendidikan di kerajaan. Nah, ini bagi misalnya sudah keterima di Ummul Qura Mekah, ya, tentu tidak bisa dapat di UIM karena sudah dapat beasiswa. Kelima, memiliki ijazah SMA atau sederajat. Nah, ijazah ini boleh ijazah dari dikeluarkan oleh Diknas atau Kemenak atau ijazah SMK atau ijazah paket C, itu bisa. Dan untuk tahun ini juga bisa bagi kelas 3 SMA daftar di UIM dengan syarat nanti kita sebutkan. Keenam, masa lulus SMA tidak boleh lebih dari 5 tahun, ya, ijazah SMA. Ketujuh, usia tidak lebih dari 25 tahun. Tentunya adik-adik ini insyaallah masih muda, udah para hufad, ya, masih banyak kesempatan. Kedelapan, melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus. Insyaallah slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustaz. Kesembilan, belum pernah di DO, dikeluarkan oleh pihak kampus lain. Ini biasanya dari kampus lain, misalkan Ummul Qura dikeluarkan, tentunya sulit untuk dapat kampus UIM masuk. Kesepuluh, sehat jasmani, yang tadi di poin ketiga harus sehat, tidak mempunyai penyakit menular. Nah, apa berkas yang harus dilengkapi ketika pendaftaran? Ini paling inti dari acara ini. Jadi berkas yang sudah kita siapkan itu harus di-scan. Kalau di-scan, jadikan foto atau PDF. Biasanya ada di HP untuk scan berkas. Nah, semua berkas dijadikan soft file, ya. Soft file itu apa bahasa Indonesianya? Jadi PDF, jadi file-file, ya. Pertama, fast foto. Jadi kita harus foto diri dengan rasio 4:6, ya. Latar belakangnya warna putih. Misalkan ada warna putih, ada warna merah, itu diwajibkan warna putih. Pakaian berkeras, sopan rapi, ya, tidak menggunakan atribut, misalkan tidak menggunakan seragam dinas misalnya, dan tidak memakai peci atau topi. Jadi tidak pakai seperti ini, dibuka. Kedua, ijazah SMA yang tadi kita sebutkan, ijazah yang paket C atau dari Diknas, dari Kemenak, ijazah SMK itu bisa didaftarkan. Syarat ketiga, ijazahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu terjemahannya gimana? Terjemahannya harus resmi dan tersumpah. Jadi tidak bisa menerjemahkan sendiri. Nanti ada jasa terjemahan resmi tersumpah. Selanjutnya, transkrip nilai. Transkrip nilai ini kalau di balik ijazah itu ada transkrip nilai, ya. Nah, itu juga diterjemahkan. Nah, keenam, paspor. Nah, bagi adik-adik yang kelas SMA mungkin bisa dibuat paspor dari sekarang, karena ini syarat penting untuk belajar di luar negeri. Nah, terus selanjutnya surat keterangan sehat dari untuk pendaftar cukup daftar di untuk pendaftar cukup periksa di puskesmas terdekat. Jika nanti diterima, nanti ada tes kesehatan selanjutnya, medical check up secara keseluruhan, dicek semua, darah, ronsen. Tapi itu nanti kalau sudah diterima. Adapun pendaftar cukup dari puskesmas, ya. Selanjutnya akte kelahiran, tentunya ada pada punya, ya, akte kelahiran. Selanjutnya nomor 10, surat keterangan kelakuan baik, bisa disebut SKKB. Biasanya tiap lembaga mengeluarkan surat keterangan baik. Misalkan Ahmad, dia berkelakuan baik, tidak melakukan kriminal, tidak baik. Ini harus punya surat ini dari lembaga. Apabila SKKB-nya belum diterjemahkan, maka harus diterjemahkan. Biasanya kalau pondok pesantren sudah bahasa Arab, itu insya Allah cukup. Nah, poin nomor 12,
surat rekomendasi tokoh atau lembaga. Tokohnya siapa? Tokoh yang terkenal, misalkan tokoh yang berkiprah Indonesia atau tokoh alumni yang belajar di Universitas Arab Saudi, atau lembaga, contoh lembaga sekolah yang kita belajar, atau lembaga seperti MUI pusat, misalkan MUI Kemenak daerah atau MUI daerah. Nah, di sini juga nanti ada diminta kita scan berkas tambahan yang dapat menyempurnakan atau nilai plus bagi pendaftar. Pertama, terjemahan akte tadi, terjemahan akte diterjemahkan. Surat keterangan SKCK ini juga perlu kita buat di Polsek atau Polres, ya. Nah, ini paling penting juga dokumen tambahan, jadi nilai plus, dokumen syahadah. Tentunya adik-adik tatkala 30 juz punya ijazah Quran. Nah, itu masukkan di filenya, di website pendaftaran. Atau hafal hadis Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram, ada sertifikatnya, masukkan, simpan, nanti tatkala mendaftar masukkan di website tersebut. Itu jadi nilai plus bagi adik-adik. Ada juga dokumen sertifikat, misalkan piagam prestasi atau prestasi tatkala di sekolahnya, lembaga, gitu ya. Tambahan juga ada sertifikat kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris, TOEFL ya, atau TOEFL kalau bahasa Arab. Itu juga bisa di-scan, disimpan, maka bisa diupload. Terakhir, ini bagi yang mengambil kuliah umum tadi, mengambil kuliah teknik, kuliah komputer, kuliah sains, itu ijazahnya harus jurusan IPA atau jurusan komputer. Ya. Paling ini terakhir nih ya. Dan ini alur pendaftarannya, gambaran. Pertama, masuk web resmi yang dari kampus, yaitu minhati2.iu edusa, ya. Kedua, melengkapi berkas, ya. Berkas yang nanti kita tadi diminta. Ketiga, mendaftar online, ya, cukup mendaftar online, jadi tidak perlu ke Madinah. Keempat, ujian bahasa. Jadi tatkala setelah mendaftar, setelah menunggu masa tunggu UIM itu paling cepat 1 tahun, ya. Nanti ada ujian bahasa secara online. Nah, itu serentak seluruh dunia mengikuti ujian ini. Nah, kelima, terakhir menunggu hasil. Tentunya perbanyak doa. Dari sekarang adik-adik SMP perbanyak doa. Bahkan Ustaz sendiri meniatkan atau mencita-cita ke UIM itu sejak kelas 2 SMP. Waktu itu SMP di negeri, SMA baru mondok. Itu tahu UIM kelas 2 SMP. Alhamdulillah sekarang Ustaz duduk di universitas, belajar di universitas Islam tersebut. Banyak berdoa, banyak minta doa ke orang tua. Paling ini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pemateri untuk penyampaiannya. Dan karena sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai sini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak-pihak yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dari pihak Rumah Tahfidz Kutubiyah Maros, kemudian dari Fakih Muslim Indonesia. Dan juga yang ada masalah yaitu 6 grup yang memungkinkan masuk di grup WA-nya bisa bergabung. Ini untuk jamaah atau sivitas pondok yang memungkinkan mendaftar pada hari Sabtu, namun diperkenankan masuk grupnya. Fokus dulu persiapan dari sekarang dan akhirnya dan pelaksanaannya. Baik, oleh karenanya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi